Weekly Vegas ya! Perhatikan perbedaan narasi Trump dan Biden dalam debat terakhir di dalam debat Pilpres terakhir ini. Trump mengatakan we have atau we are, sedangkan Biden memilih kata we will, is going to. Biden itu 42 tahun politikus karir dan 8 tahun sebagai vice president, sedangkan Trump baru 42 bulan jadi presiden. Harusnya Biden narasinya adalah we have, bukan we will atau going to. Karena Biden memang betul-betul Sleepy Joe. Itulah telegram dari pengamat intelijen pertahanan negeri seberang ke saya kemarin. Saya pun sebagai pemerhati masalah geopolitik dunia membaca pesan tersebut langsung tergerak untuk menonton ulang debat Pilpres Amerika yang tinggal 10 hari lagi menuju hari pilihan raya tersebut. Secara teknis, dalam hati rakyat Amerika saat ini sudah punya pilihan mana yang akan mereka pilih dengan kepastian 90%. Tetapi 10% itu tetap make a difference. Dalam 10 hari terakhir, kunci mengambil yang 10% itu menjadi sangat penting. Inilah pelajaran bagi mereka yang minat menjadi pelayan publik, menjadi abdi masyarakat sebagai politikus, anggota parlemen, pemerintahan daerah hingga pemerintahan pusat. Di pemilihan raya tahun 2016, Trump kalah tipis di popular vote oleh Hillary Clinton. Namun di electoral vote menang telak, 60% lebih memilih Trump. Jadilah Trump presiden Amerika ke-45. Apakah kali ini juga begitu? Menurut saya, iya. Pengumuman Q3 atau kuartal 3 akan pertumbuhan GDP nasional Amerika naik 30% perkiraannya kemarin kembali menimbulkan reaksi baru di publik, yaitu euforia. Trump terbukti memang memajukan Amerika. Trump berhasil mengecilkan peran globalis cabal. Cross-border multinational company milik Amerika berjaya di mana-mana di seluruh dunia. Menguatkan retail manufaktur dalam negeri yang dulu apa-apa made in China menjadi produksi dalam negeri, Trump berhasil. Strategi proteksionis Trump terbukti make America great again. Gaya Trump yang proteksionis, anti foreign direct investment, dan mendukung domestic direct investment (DDI), juga dollar go home dan quantitative easing, uang mudah dengan printing money, membuktikan hasilnya. Selama pandemi COVID kemarin, dia berhasil melakukan banyak manuver ekonomi. Tiongkok di sisi lain, Q3 atau kuartal 3 juga naik GDP-nya di atas 4,5%. Ini luar biasa. Proteksionis Amerika dibalas strategi currency yuan, efektif sekali. Keduanya positif hasilnya. Sisi Amerika, sisi Tiongkok. Inilah mengapa keduanya main rubber set untuk perang dagang ini. Positif kok di rekening masing-masing keduanya. Tiongkok memajukan ekonominya, tidak juga menarget asing masuk ke Tiongkok. Mana ada FDI di Tiongkok sebagai solusi ekonomi kontraksi karena COVID. Renminbi dengan financial strategi Tiongkok lainnya, itu yang dimainkan. Trump dengan geopolitik dan proteksionisme meningkatkan ekonomi Amerika. Tiongkok dengan financial strategi meningkatkan ekonomi mainland. Keren keduanya. Tanpa uang asing, tanpa investasi asing, tanpa mesin asing, tanpa orang asing, tetapi tetap ambil sumber daya negara lain yang mau dikadalin mereka. Itu rumus makmur kedua negara tersebut. Indonesia, terserah deh, wis pinter semua pejabatnya. Kita rakyat ini gak sepinter menteri berprestasi kinclong dan menteri serba usaha 4L. Bisa kok mereka itu. Percayalah kalian sahabat semua. Bisa. Mungkin bisa naik Q3 nanti 30%. Kayak Amerika. Bisa. Tiongkok yang 4,5% mah kecil. Dilewatin sama Indonesia. Kembali ke informasi di awal tadi. Biden yang 42 tahun sebagai abdi masyarakat diserang tentang minoritas imigran tahun 94 dalam tanda petik. Gelagapan dia jawabnya. Trump baru 42 bulan menjadi abdi masyarakat. GDP naik rekor tertinggi sejak pasca Perang Dunia Kedua dalam ekonomi Amerika. Begitu juga naiknya nilai transaksi Wall Street lebih dari 20% dalam 4 tahun ini. Karena itu saya tetap pegang Trump. 14 agendanya Trump jika dijalankan ambiar Washington Consensus. Obor, IMF jadi less important. Lembaga multilateral dunia menjadi less important. Dia ini game changer banget itu Trump. Bener deh, kalau saya ini disuruh ambil posisi, ikut yang berpengalaman dulu, baru nanti kita Raden Wijayakan mereka.